Ika di Kota Bogor, merajut ukhuwah, menyemai dakwah di bumi Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Tabaraka ismu rabbika dzil jalali wal ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-muhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-ahyar adada ni'amillahi wa ifdani, amma ba'd. Pemirsa YouTube channel IKD yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan tema bahasan tentang syarat sukses ya, untuk mendapatkan keutamaan dan keistimewaan bulan Ramadan. Ada dua ya yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam indikator sukses kita untuk mendapatkan ya keutamaan bulan Ramadan. Yang pertama adalah syarat iman, yang kedua adalah ihtisaban ya, Islam ya. Jadi kalau kembali merujuk kepada hadis tentang arkanuddin ya, ketika malaikat Jibril datang ke majelis Rasulullah SAW di antara para sahabatnya dalam sosok sebagai manusia, kemudian bertanya kepada Nabi SAW tentang Islam, tentang iman, dan tentang ihsan ya, ini menjelaskan tentang rukun agama yang mengajarkan kepada kita bahwa ya Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kita dalam melaksanakan perintah agama itu ya harus ya dalam rangka an aqimuddin wala tatafarraqu fih, tegakkanlah agama. Nah, agama itu ditegakkan ya, tegakkan agama itu dipersyaratkan dengan dua hal, yaitu Islam dan iman. Ya, Islam dan iman itu ya mencakup ya aspek zahir dan batin kita, dunia dan akhirat kita, bumi dan langit kita. Ya. Nah, bagaimana kita ya membangun agama ini dengan menyempurnakan kedua aspek ini. Maka ketika kita masuk Ramadan, Rasulullah mengajarkan ya kepada kita doa ya. Harapan yang kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan ya keimanan ya, al-amni, keamanan dan keimanan, serta keselamatan dan keislaman. Dan dengan dua hal itu kita akan mendapatkan taufik ya, bimbingan, penjagaan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ya bisa ya memaksimalkan, mengoptimalkan ya seluruh ya potensi, peluang ya, kebaikan-kebaikan, fadilah dan rahmat yang disediakan Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan. Berbicara tentang tema iman ya, di sini ya kita perlu memuhasabah seberapa besar ya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika kita memiliki harapan dalam hidup ini, sesungguhnya harapan yang besar, yang utama itu adalah seperti yang diungkap di dalam ayatnya di akhir surah Al-Kahfi, man kana yarju liqa'a rabbih. Ya, siapa yang berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan shalihan, maka beramal salehlah. Nah, syarat amal saleh diterima sampai kepada Allah Subhanahu wa taala ya, itu adalah dengan iman ya. Jadi amal saleh ya, amal apapun kalau tidak dilandasi dengan iman ya, nggak akan sampai ya kepada perjumpaan, kepada derajat ihsan ya, seperti itu. Hadirin ya pemirsa YouTube yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 3 indikator keyakinan yang harus kita bangun. Pertama, sesuai dengan ayat ya di dalam surah Al-Baqarah ya, wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Sebenarnya ayat ini itu udah menghimpun ya
menghimpun 3 derajat level keimanan kita. Ya, bagaimana kita pertama yakin bahwa Allah dekat fa inni qarin. Yang kedua, bagaimana kita yakin bahwa Allah lebih dekat dari urat leher kita. Sebagaimana disebut pada ayat ya surat Qaf, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Yang ketiga, bagaimana kita yakin bahwa Allah tidak sekedar dekat, lebih dekat dari urat leher kita. Ya, pada 2 pernyataan ayat ini itu masih ada jarak. Ya, dekat jaraknya Allah dengan hambanya. Lebih dekat dari urat lehermu, tetapi pamungkasnya, sempurnanya keyakinan seorang mukmin ya, itu adalah ketika dia sampai kepada ayat wa kana Allah bikulli syai'in muhita, dan adalah Allah meliputi dirimu ya, lahir batinmu, awal akhirmu, dunia akhiratmu ya. Jadi ya, ketika kita sampai kepada sempurna keyakinan, di sini kita akan mendapatkan ya suasana ka'annaka tarahu ya, suasana ihsan dalam beribadah, suasana yang disebut dalam ayat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah, berdoalah, berzikirlah, beramal salehlah sampai datang kepadamu al-yakin. Ada suasana jiwa yang terbimbing, terjaga, tertolong ya. Suasana jiwa yang sering disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak sumpahnya, walladzi nafsi biyadi, ya, demi zat yang menggenggam jiwaku. Suasana jiwa ya yang diungkap dalam hadis Nabi, wala takhilna ila anfusina tarfata ain. Ya, seperti dalam doa yang panjang, Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis ya aslih li sya'ni kullah. Aslih li sya'ni kullah, ya Allah perbaikilah segala keadaan diriku, zahir batinku, awal akhirku, semuanya ya Allah. Aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Jangan kau serahkan ya sedikit pun urusanku pada diriku. Artinya kita sangat menghajati dalam segala urusan terbimbing, terjaga dan tertolong ya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selanjutnya ya, kami persilahkan ya untuk break lebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah IKA di Kota Bogor siap menemani hari-hari Anda dengan video-video inspiratif, tausiah dan penuh hikmah setiap hari menjelang berbuka puasa. Jangan lupa BPJS, bayar pakai jempol saja. Subscribe, like dan share. Bagaimana kita mengaktualisasi keyakinannya, iman kita bahwa Allah itu dekat ya. Hadirkan suasana asy'ur bi ma'iyatillah, merasakan kebersamaan dengan Allah ya. Kita merasakan suasana bersama Allah itu dalam kesendirian atau keramaian ya. Dalam situasi kondisi kapanpun, dimanapun kita berada, karena Allah ya tadi meliputi diri kita. Allah dekat dengan kita, Allah lebih dekat dengan urat leher kita, Allah meliputi diri kita. Nah, kalau kita meyakini Allah dekat dengan kita ya, aktualisasinya rasakan asy'ur bi ma'iyatillah, beramal ya bersama Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana banyak disebut dalam ayatnya ya, wallahu ma'akum aina ma kuntum. Allah bersamamu dimanapun kamu berada ya. Kemudian walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Milik Allah lah timur dan barat ya. Fa aina ma tuwallu, ya, kemana saja kamu hadapan wajahmu, fasamma wajhullah, maka di sana ada Allah Subhanahu wa taala. Nah, keyakinan ini seperti kita kalau ada di satu ruangan ya, atau satu gedung atau satu daerah ya di bumi ini, di mana di sana ada CCTV atau ada satelit. Nah, kita yakin bahwa ada yang memonitor gerak-gerik kita, ada yang melihat diri kita. Maka respon jiwa kita ya, karena kita yakin ada yang bersama kita, dan yang bersama kita itu tahu ya situasi kondisi kita, muncullah ya keyakinan tadi bahwa kita bersama ya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita memiliki ya asy'ur bi ma'iyatillah itu, maka insyaallah ya kita akan memiliki kekuatan ya
Bagaimana kalau kita ya merasa bersama orang kuat, kita menjadi kuat. Ketika kita bersama orang yang kaya, kita jadi kaya. Nah Allah dah ya dalam apa hakikat ya kemahasempurnaannya itu yang memiliki segala-galanya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dialah yang memiliki segala apa saja di langit dan di bumi. Maka kita ya yakin dengan hal ini. Walillahi mulkus samawati wal ard. Dia memiliki apa saja di bumi, maka dia juga yang berkuasa atas segala sesuatu di langit dan di bumi ini. Walillahi junudus samawati wal ard. Dia juga yang memiliki ya tentara-tentara di langit dan di bumi. Kalau kepemilikan adalah ada padanya, ya kekuasaan ada padanya, maka kepemimpinan ya juga ada padanya. Walillahi al-masyriq wal maghrib. Maka teritorial daerah ya itu ada dalam genggaman kuasaannya. Sampai walillahil izzah walil rasulihi walil mu'minin. Nah, kita hadirkan nih para respon iman ini. Kalau kita yakin bahwa Allah dekat, ya Allah bersama kita, ya kita merasakan suasana selalu bersamanya, dan pada sisinya ya ada kesempurnaan. Ya, di sisinya ada kepemilikan, ada kekuasaan, ada kepemimpinan, ya, ada apalagi kewilayahan, ya, bahkan kemuliaan. Walillahil izzah wali rasulihi walil mu'minin. Innal izzata lillahi jami'a. Sesungguhnya kemuliaan itu adalah milik Allah semuanya. Ini ayat ini menegaskan ya secara mutlak ya kemuliaan, keperkasaan, ya, kemahapuasan segalanya itu adalah milik Allah. Kemudian Allah tegaskan dengan ayatnya yang lain, walillahil izzah wali rasulihi walil mu'min. Allah berkenan nih memberikan kemuliaan ini kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman. Nah, jadi aktualisasi kita ya, terhadap ayat fa inni qarib, muncul keyakinan yang kuat dan kokoh bahwa kita selalu bersama Allah. Allah selalu bersama kita. Allah ya mengetahui segala gerak-gerik kita. Allah mengetahui zahir batin kita. Ya, Allah Maha berkuasa. Nah, setelah itu ya kita meyakini bagaimana ya Allah menjelaskan keberadaannya dengan ayatnya wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat dari urat lehermu. Ya, artinya kalau kita sudah sukses membangun koneksi, merasa kan selalu bersama Allah Subhanahu wa taala, hadirkan interaksi dengannya. Ya, dengan doa-doa yang kita panjatkan, ud'uuni astajib lakum. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Bahwa ketika kita berdoa kepadanya, itu pasti dijawab, istijabah. Yakini itu. Interaksi. Bahkan ada ayat yang lain, fadkuruni adkurkum. Maka ingatlah aku akan mengingat kamu. Jika ada hamba datang kepadaku dengan berjalan, ya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Jadi Allah sangat responsif menyambut hamba-hambanya yang hendak bertaubat, hendak berhijrah di jalannya. Bahkan puncak interaksi itu bisa sampai kepada kenikmatan luar biasa dalam membangun iman kita. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Nah, kalau suasana iman kita ini ada nih, ya selalu beramal bersamanya, selalu beramal dengannya, gitu kan. Ya, jadi kalau nanti kita melihat akhir ayat, wallahu yuhibbu, Allah mencintai ya orang-orang yang ihsan, orang yang bersabar, ya orang-orang yang mensucikan diri dan suka bertaubat, gitu kan. Ya, itu menjelaskan tadi ya adalah orang-orang yang respon dengan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li. Orang-orang yang istijabah ya dengan perintahnya, dengan hukum syariatnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini ya aktualisasi dari keimanan kita. Ya, yang kedua, yang ketiga ya bagaimana Allah menjelaskan kepada kita bagaimana kita semestinya membangun, meningkatkan, menyempurnakan iman kita bahwa Allah dekat, Allah lebih dekat dari leher kita, bahkan sampai udah nggak ada jarak lagi itu. Wa kana Allah bikulli syai'in muhita. Ungkapan ayat ini untuk menjelaskan bahwa ya orang-orang yang beriman kepada hendaknya ya benar-benar merasakan suasana ya wa kana Allah bikulli syai'in muhita, itu adalah suasana yang terbimbing, terjaga, ya tertolong, ya
orang-orang yang ada dalam kesadaran ya mutlak ya, bahwa dirinya sepenuhnya ada dalam genggaman kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sumpahnya walladzi nafsi biyadihi, sebagaimana yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doanya, Allahumma aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin. Wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain itu maknanya adalah ya hidup, ya aktivitas, ya ibadah, ya pengabdian, kerja, amal soleh yang benar-benar terbimbing, terjaga, tertolong. Kita hidup ya merasa ya, karena adanya Dia yang maha hidup, ya ada hayyun ya, dan hayat ya. Kita bisa melihat ya karena adanya Dia yang maha al-basir ya, basar ya. Kita bisa mendengar karena adanya Dia yang maha as-sami' ya, as-sama' ya. Jadi kita semata ya merasakan tadi tajalli penuhnya Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita iman sudah sampai pada kesadaran sepenuhnya ini, subhanallah, maka ya amanah-amanah besar ya, yang langit, bumi, gunung-gunung ya, inna aradna amanata 'ala samawati wal ard fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalha al insan. Maka insyaallah ya kita akan bisa memikulnya dengan kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ma taufiqi illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IKADI Kota Bogor merajut ukhuwah, menyemai dakwah di bumi Nusantara. Sahabat kebaikan dimanapun berada, IKADI Kota Bogor mengajak Anda untuk menyalurkan sedekah, infak, dan zakat melalui Las Al-Bunyan. Barakallahu fikum jami'an.